Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, sebelumnya perkenalkan saya Hurladip dari mahasiswa S2 Undip. Nggih Gus, mungkin menanggapi fenomena sekarang muncul banyak teknologi yang termasuk AI Gus, seperti ChatGPT, GPT dan lain-lain ngoten. Nah, pertanyaan saya tentunya sekarang banyak mahasiswa khususnya yang jauh dari gurunya. Jadi kalau belajar kan harus ada sanatnya ngoten nggih. Jadi sekarang banyak ketika kita punya problem khususnya keagamaan itu banyak tanyanya di ChatGPT Gus. Yang di situ tidak jelas sanatnya bagaimana, sumbernya bagaimana. Kalau dulu problematikanya adalah Google, tapi Google itu ada yang nulis. Nah, sedangkan sekarang wonten namanya teknologi ChatGPT Gus, itu tidak bersumber, siapa tahu penulisnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana hukum terhadap syariat atau bagaimana perspektif syariat Islam terhadap siapa sih yang nanti bertanggung jawab terhadap jawaban ini? Apakah nanti ketika ada jawaban yang dikeluarkan oleh ChatGPT ini, ketika kita sebagai seorang manusia atau sebagai seorang masyarakat, kita yang berdosa, atau mungkin dari pembuat aplikasinya Gus? Karena di situ tidak tertulis bahwa siapa penulis ini, karena di situ jawaban tersebut dilatih oleh mesin teknologi Gus. Jadi inilah menjadi yang problematika saya ketika ada orang yang bertanya di ChatGPT ada jawaban, tapi ini nggak tahu siapa penulisnya karena dia dihasilkan oleh mesin seperti itu Gus. Nah, ini yang menjadi problematika saat ini Gus. Mohon jawabannya bagaimana menurut pandangan syariat terhadap problematika tersebut Gus. Terima kasih. Saya nggak yakin kalau ChatGPT itu nggak punya sumber. Jadi karena berhubung saya teknologi Gus, jadi di ChatGPT itu bersumber tapi dia berdasarkan kumpulan dari database dari Google. Nah, tapi itu tidak bersumber. Sudah cukup. Wes paham aku. Wes aku butuhku kuwi tok. Aku butuhku sampean hanya ngomong itu saja. Artinya apa? Dulu Pak, saya kan sudah tadi awal ya. Dulu guru-guru kita itu sebetulnya, ya kita sendiri sebagai para santri itu dosanya banyak loh. Jangan kamu pikir dosanya nggak banyak. Di antaranya adalah dari dulu sebetulnya kan kita tadi udah disampaikan alal akil ayyakuna basiran bizamani mukbilan ala sya'ni. Seorang santri, seorang pelajar yang cerdas itu adalah yang paling ngerti dengan eranya dan paling tahu apa yang harus ia hadapi dan ke depan mau bagaimana. Mukbilan ala sya'ni. Dia ngerti betul dia sedang duduk di situasi kayak apa, perjuangannya model kayak apa. Makanya tadi kenapa saya tanyakan itu, tujuan saya hanya akan ngomong begini. Di antara dosa jariah kita sebagai santri adalah minimnya kita ikut menyumbangsihkan apa yang kita ketahui di ranah-ranah teknologi itu. Kita ini halaman pertama, misalnya kamu tanya kaifiyatus sholah misalnya begitu, kaifiyatus sholatil istisqa, maka kitab-kitab kita itu paling di halaman 2 atau 3 bahkan. Itu yang dosa siapa? Yang salah siapa? Jadi ini bukan masalah nggak ada sumbernya, enggak, tapi memang kita harus lawan itu dengan kemauan kita untuk bergerak. Saya sangat bersyukur panjenengan kemudian berada di bidang teknologi. Moga-moga keberadaan panjenengan adalah sebuah kemanfaatan untuk kita semua, untuk para santri dan untuk Islam. Jenengan jangan hanya kemudian jenengan ngerti betul. Saya yakin jenengan tanya tadi sudah ngerti betul. Ini kelemahannya di mana, kurangnya di mana. Maka moga-moga ini adalah satu momentum di mana kita ini sudah tidak lumuh untuk membaca, tidak lumuh untuk menulis, juga tidak lumuh untuk mengupload. Jangan hanya ngupload selfie, tapi apa yang kita baca, kita pelajari, itu juga kita upload supaya menjadi satu bahan ketika ada keluar modelnya kayak AI, kayak apa namanya? Kayak AI, kayak tadi itu apa? ChatGPT, kira-kira begitu Pak. Alhamdulillah, beberapa pondok-pondok pesantren cukup mulai terbuka untuk itu di beberapa pesantren, dan itu saya pikir belum bisa kita anggap cukup karena mereka sudah jauh lebih cepat daripada kita. Moga-moga lah ke depan, tapi kita sama-sama paham lah. Walhasil ngoten niku. Lah kalau bagaimana pandangan syara? Itulah Pak masalahnya. Al-jumud alal mangkulat abdalalun fiddin. Rangkuman-rangkuman yang kita ambil dari beberapa kitab itu saja
Karena kita banyak baca, kemudian kita rangkum sendiri, kita ambil satu kesimpulan, itu bisa jadi masalah. Apalagi ini dirangkumkan oleh mesin, menuntut kita semua hari ini yang masih punya kesempatan untuk terus memiliki satu pendalaman akan sebuah keilmuan, supaya kita punya ngeten. Beberapa bulan yang lalu ada seorang guru senior di pondok kami itu cerita, saat ini tiang alim buat enten kanggone Gus. Orang alim itu sudah tidak ada gunanya. Terus saya tanya kenapa? Karena sekarang itu kita bisa tanya apa saja lewat apa tadi itu? Bukan satunya AI. Pun langsung klik motor medal kabeh jawabannya. Akhirnya saya tanya ada seorang yang pernah hidup di era Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanyakanlah ke nama itu, kemudian diklik, ditanyakanlah di AI tadi itu. Keluar sahabiyun, rajulun, sahabiyun, syahirun dan lain sebagainya. Ini adalah laki-laki membersamai Rasulullah, beliau cukup populer, begini-begini, pokoknya api. Padahal orang ini matinya kafir karena dia ini dulu terlibat pendirian Masjid Dirar. Masjid Dirar. Artinya apa? Masih ada ruang kosong di sana untuk kemudian kita ikut terlibat. Paham berapa? Lah tapi kan ngerti nenek iki masalah harus ada keilmuan sebelumnya. Kalau tidak, oke saja. Wapi iki, oke cocok, oke cocok. Artinya saya tidak percaya kalau kemudian dikatakan bahwa wong alim wis gak enek faedah. Enggak juga. Tapi orang alim tidak boleh tutup mata bahwa kecepatan ini harus juga kita tangkap sebagai media dakwah kita. Kira-kira begitu Pak. Ngoten Pak. Mugi-mugi sampean paringi sukses. Saya menunggu karya-karya kamu di tahun-tahun ke depan.